Terus yang lebih susah itu meyakinin diri sendiri, sama kayak nahan malu gitu loh. Kalau dulu tuh bener gak sih kayak anak-anak zaman kuliah kalau sekarang kan kalau punya bisnis bangga loh, lo punya rumah makan bangga gitu kan. Zamannya kita kuliah kayak punya bisnis malu banget, gila gitu kan. Kayak ngapain punya bisnis, sampai pernah ya kan aku tinggal satu rumah itu kayak kalau dibilang asrama ya, tapi rumah itu kakak tingkat aku sampai bilang gini, kan kita bolak-balik Tanah Abang, aku suppliernya Tanah Abang, kayak geret-geret karung tau gak sih Mit? Ya Allah, malu banget. Nggak malu sih kalau diingat-ingat ya, karung berapa kilo, sampai dibilang kayak gini, susah banget ya cari makan demi sesuap nasi gitu. Terus kata aku, ih jelek banget. Assalamualaikum, ini Mimit, selamat datang di Aimpod. Ini memang podcast. Selalu mau bilang terima kasih lagi buat kawan-kawan semua karena selalu support Aimpod, selalu mendukung Aimpod supaya bisa kasih performa terbaik buat kawan-kawan semua. Karena udah lama nih kita nggak tayang, akhirnya kita tayang lagi, sampai lupa tadi openingnya harusnya gimana. Hari ini Mimit lagi sama Marisa. Hai Marisa ini kalau di Ranai kita tahunya adalah owner dari MRS Store. MRS apa kalau yang di online? MRS All Shop 25. All Shop 25. Nanti di tag di bawah. Jadi Marisa ini ownernya. Marisa umurnya masih sama Mimit. Baru 4 tahun, belum sampai 25 kan? Belum dong. Belum. Kalau terlihat sih kayaknya 28 ya. Enggak dong. Marisa ini masih umur 24 tahun, tapi dia udah punya store, sekarang 2 pintu ya store-nya. Alhamdulillah. Terus kalau Mimit bisa bilang adalah online shop owner online shop terbesar di Ranai. Amin. Mimit mau diceritain dulu dari perjalanan awal mendirikan MRS Store ini. MRS Store ya. Berarti kalau diingat-ingat lagi ke belakang, berarti awalnya tuh emang MRS All Shop. Jadi itu dirintis dari zaman kuliah, Mit. Itu berarti dari 2014 akhir. Berarti baru semester 1. Iya, semester 1. Berarti berapa ya? 6 tahun. Masuk 7 lah, 6 masuk 7. Jadi kayak masih kalau manusia baru masuk SD. Jadi perjalanannya masih jauh gitu. Itu zaman kuliah udah mulai ngerintis. Di zaman online itu kayak belum dikenal banyak orang kali ya, apalagi di Ranai belum dikenal banyak orang. Baru punya IG itu 2014 awal. Iya. Dan aku tuh mulainya dari BBM. Itu dari BBM. Masih zaman BB ya? Iya, zaman BBM yang kayak di invite group gitu. Jadi aku masih ingat banget, aku invite semua teman-teman yang ada di BBM aku. Aku invite berapa orang ya? Mau jadiin 20 orang itu aja di grup kayak susah banget, ya ampun, masukin orang keluar kayak dulu kan kayak online tuh apaan sih gitu ya, kayak masih percaya nggak percaya. Terus itu 2014, terus mulai itu kan sambil kuliah ya, kebetulan kuliahnya juga di Jakarta. 2014 itu berjalannya waktu sampai di 2000 selesai kuliah 2019 bikin store MRS Store. Alhamdulillah itu 1 pintu 2020 akhir, alhamdulillah nambah lagi 1 pintu di sampingnya gitu. Jadi perjalanannya memang ketika kuliah itu berani mau buka online shop tuh gimana ceritanya kok? Padahal nih kalau Mimit tuh dulu zaman itu ada beberapa online shop yang maksudnya masuk ke grup online shop yang di BBM itu gitu. Tapi ketika itu ya jarang pesan juga, selain nggak ada duit juga nggak percaya gitu. Nggak lihat barangnya kan soalnya. Ya benar. Kalau aku waktu itu kan zamannya ya benar, itu kayak zaman baru mulai itu kayak gila susah banget ngeyakinin orang gitu ya. Aku kan mulai itu dari BBM, terus kayak lebih kalau ngejualnya itu menurut aku nggak terlalu susah ya. Yang dijual ini outfit ya maksudnya belum ngasih tahu. Jual kayak baju-baju. Kalau dulu kayak semuanya lah dijual, pokoknya tentang fashion semuanya aja aku jual.
Terus yang lebih susah itu meyakinin diri sendiri, sama kayak nahan malu gitu loh. Kalau dulu tuh bener gak sih kayak anak-anak zaman kuliah kalau sekarang kan kalau punya bisnis bangga loh, lo punya rumah makan bangga gitu kan. Zamannya kita kuliah kayak punya bisnis malu banget, gila gitu kan. Kayak ngapain punya bisnis, sampai pernah ya kan aku tinggal satu rumah itu kayak kalau dibilang asrama ya, tapi rumah itu kakak tingkat aku sampai bilang gini, kan kita bolak-balik Tanah Abang, aku suppliernya Tanah Abang, kayak geret-geret karung tau gak sih Mit? Ya Allah malu banget. Nggak malu sih kalau diingat-ingat ya, karung berapa kilo, sampai dibilang kayak gini, susah banget ya cari makan demi sesuap nasi gitu. Terus kata aku, ih jelek banget ya gitu. Tapi kayak padahal nggak, ya maksudnya nggak gitu. Kalau dulu tuh mikirnya gini, karena aku mikirnya suatu saat aku bakalan punya bisnis. Tuh, selesai kuliah aku udah harus punya bisnis apapun pokoknya yang besar gitu. Nah waktu zaman kuliah aku nggak mikir pengen duit gitu loh, maksudnya nggak pengen uang gitu, bukan nggak pengen uang ya, yang penting cukup makan udah gitu ya. Tapi yang aku pikirin waktu itu gimana aku ngumpulin kepercayaan orang, aku ngumpulin pelanggan sebanyaknya, aku ngenalin, halo ada Marisa loh di sini yang bisa kalian percayain buat belanja gitu. Personal branding ya, lah ya. Aku lebih ke personal branding. Halo, kalau maksudnya aku ngenalin ini Marisa yang suatu saat bakalan punya bisnis. Aku pengennya orang kenal, oh kalau Marisa, oh orangnya kalau belanja di Marisa tuh barangnya bagus, yang kayak gitu-gitu loh. Aku pengen udah ngumpulin dari aku zaman kuliah gitu. Maunya mau untung mau rugi ya bodo amat lah gitu, yang penting gitu ya, orang udah tahu dulu gitu. Alhamdulillah ya. Maksudnya dari 2014 berarti memang awalnya adalah personal branding dulu sampai akhirnya bisa punya store dan orang-orang bahkan ini Marisa masih muda gak sih kita tuh? Masih lah ya, masih 24 tahun tuh masih muda. 24 tahun itu ini bukan compare Marisa dan Mimit gitu. Perjalanan Marisa udah berdiri sendiri. Mimit masih jadi budak korporat gitu. Tidak meng-compare, cuman ya kalau buat Mimit Marisa adalah kayak suatu saat Mimit akan jadi seperti Marisa juga gitu. Mau jadi kayak Marisa yang bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Tidak sebagai anak buah. Ditambah lagi relasinya banyak sekarang, iya kan? Sebagai owner online shop, kemudian Mimit taunya juga resellernya Marisa itu umurnya juga di atas kita gitu. Yes, benar. Bangga nggak sih Mimit? Harusnya Mimit bangga dong kenal sama Marisa gitu. Kita temenan dari zaman SMP. Jadi Mimit tuh temenan sama Marisa dari zaman SMP. Jadi tahu berapi-apinya Marisa tuh seperti apa gitu. Jadi memang ketika Marisa buka store, oh iya, Marisa memang akan seperti itu gitu, karena udah nebak dari dulu, saking semangatnya, energi yang Marisa keluarkan dari SMP itu selalu sama gitu. Bangga banget. Makasih ya, Mim. Tepuk tangan dong. Ini agak sepi nih malam ini. Ya. Sekarang udah 2, tapi online shopnya berarti masih jalan? Masih. Kan store sebenarnya itu sebagai, kalau aku store itu lebih ke gimana orang ngelihat, oh kualitasnya seperti ini, pengennya ready stock juga ada gitu. Kalau online itu adalah promosi aku emang di situ gitu. Hidupnya MRS tuh dia emang dari online, jadi mau nggak mau online harus tetap berjalan sampai kapanpun gitu. Oke. Jadi online tetap ya sekarang apa juga lewat online ya promosinya. Promosinya lewat online. Store itu adalah kayak kita mau lihat contoh barangnya. Ya fisiknya ada gitu. Fisiknya ada, mau ngerasain nih bahannya enak nggak sih dipakai gitu. Jadi pun kalau udah kayak gitu sebenarnya kalau menurut Mimit ketika udah seperti itu, mau beli barang yang adanya di online shop, maksudnya tidak ready, kita PO, udah trusted duluan karena udah karena udah percaya duluan nih barangnya di Marisa bagus-bagus gitu. Alhamdulillah. Makasih Mit, sekalian promosi. Iya, Mimit lagi nggak pakai dari MRS nih, padahal punya. Nggak kepikiran tadi. Oke, gimana rasanya? Gimana rasanya bisa se-independen ini gitu. Secara finansial pasti independen kan.
Gimana rasanya, aku lebih boleh dibilang sangat-sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena tadi kalau segi finansial, alhamdulillah minimal tidak bergantung lagi kepada orang tua. Nah, aku prinsipnya gini ya, kenapa masih muda harus mandiri, harus finansialnya oke gitu. Karena aku mikirnya kita nggak tahu umur itu sampai kapan. Umur orang tua juga nggak tahu kan sampai kapan. Mau sampai kapan, maksudnya mau nunggu udah umur 30 baru mau sukses, baru mau kerja keras gitu kan. Nanti nggak kebalas budi orang tua, walaupun nggak kebalas 100% ya. Minimal orang tua bisa ngerasain. Terus yang kedua, aku ngerasanya lebih bisa ngebantu orang lain. Pertama dulu dari online shop ya. Waktu online shop itu susah banget loh buat orang-orang jualan online. Nah, aku reseller aku tuh waktu alhamdulillah banyak banget di pulau-pulau juga. Karena dulu belum booming banget tuh kayak Shopee dan lain-lainnya gitu yang di e-commerce belum, marketplace belum. Jadi mereka tuh banyaknya ambil di aku. Nah, aku kebantu itu, maksudnya ngerasa mereka bisa cari makan lewat aku loh. Mereka bisa ngehidupin diri sendiri, ngehidupin keluarga, itu bisa lewat aku gitu pertama. Yang kedua, kalau sekarang lebih ke aku punya karyawan yang bisa bergantung dengan aku gitu. Maksudnya alhamdulillah ya udah bisa ngehidupin bantu orang lain, nggak cuman bantu diri sendiri gitu. Lebih senangnya ke situ gitu. Lebih kayak berbagi energi lah ya sama reseller, sama karyawan juga gitu. Iya sih, harusnya seperti itu memang gitu. Ya, kembali lagi perjalanan orang-orang itu tidak sama. Jadi berharapnya ketika Marissa datang ke sini itu bisa membagi energi ke kawan-kawan semua, bahwa menjadi sesuatu itu nggak perlu nunggu dulu ya, nggak perlu nunggu dulu, nggak perlu nunggu tua, bisa dari muda kawan-kawan semua. Tapi ya nggak masalah, kapanpun mulainya ya nggak ada masalah. Nggak ada waktu yang terlambat. Iya, right time never delay. Oke. Balik lagi ke Marissa independen nih. Pernah nggak sih ngerasa aku independent woman syndrome nih? Rasa kayak lebih, maksudnya ini kita bicara personal gitu. Pernah nggak merasa lebih unggul dari orang-orang? Atau pernah nggak sih merasa arogan dan sombong gitu? Kalau ngerasa jujurnya ya belum sih, belum ya, karena mungkin aku ngerasanya sampai di titik ini pun kayak masih banyak kok orang di atas aku gitu loh, masih banyak kok aku yang belum lebih. Cuman kalau kita ngebandingin dengan orang-orang sekitar, mungkin ya aku ngerasa kayak udah bersyukur banget nih aku bisa segini gitu. Di saat maksudnya kayak kadang-kadang pernah ngerasa gitu. Kadang-kadang ada di lingkungan masih cari kerja, alhamdulillah nih aku udah bisa enak. Apalagi sombong sekali saya. Apalagi kalau misalnya gini, kalau misalnya ada teman aku atau apa, temenin yuk kesini, ini jam kerja kan, kayak yang lain nggak bisa, aku bisa nih. Saat bisnis aku bisa jalan, aku juga bisa kemana-mana tuh. Itu seru, gitu. itu serunya punya bisnis ya. Tapi nggak enaknya, ada juga nggak enaknya, ekspektasi orang terlalu tinggi sebenarnya. Ekspektasi orang yang terlalu tinggi itu seperti apa? Gimana ya kalau gue bilangnya, apalagi kalau cewek ya, kalau udah kayak segini nih banyak banget dibilangnya terlalu tinggi gitu. Nah, itu maksudnya itu independent woman syndrome kalau orang bilang. Terlalu tinggi banget. Aku mikirnya terlalu tinggi dilihatnya dari mana? Tolak ukurnya dari mana gitu kan. Sebenarnya mungkin itu yang dilihat orang aja ya. Aku mikirnya karena mikirnya gini. Apa aku yang enggak terasa, atau orang yang terlalu ekspektasinya terlalu tinggi gitu. Kayak nganggapnya aku berasa udah miliarder banget, ini asetnya udah di mana-mana mungkin ya. Kayak mikir nggak segitu gitu loh. Maksudnya orang terlalu apalagi dengan kata-kata yang gini. Aku sempat down banget dengan yang kata ini. Udah jangan terlalu dikejar banget karena cewek. Itu udah kayak sempat
aku udah kayak ih bener nggak ya gitu, sampai maksudnya bertanya ya betul nggak sih yang aku lakuin ini bener nggak sih gitu. Kadang-kadang tuh ada yang bilang gini, jangan terlalu terlihat bahagia, nanti orang minder mau membahagiakan. Kadang ada yang bilang gitu. Tapi ya nggak gitu konsepnya. Ketika kita bahagia, mau bersama siapapun akan terus bahagia gitu. Malah nambah ya kebahagiaannya. Malah nambah kan, double dia.